Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nur Izati, nomor absen 05 dengan nomor induk mahasiswa 20323007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Agenda sesinya itu ada tiga. Yang pertama ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua ada bentuk asesmen. Yang ketiga ada umpan balik. Yang pertama ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Jenis asesmen itu ada tiga. Yang pertama as itu sebagai, yang kedua itu for untuk, yang ketiga ada of terhadap. Yang pertama itu as sebagai atau bisa disebut dengan asesmen formatif. Asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Berarti asesmen formatif ini itu eh, dilakukan selama proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara berkala atau setelah bab selesai. Nah, contohnya itu seperti diskusi, tugas kelompok, dan lain-lain. Yang kedua ada for untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga ada of terhadap asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran atau bisa disebut asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini itu dilaksanakan di akhir semester. Contohnya itu seperti UTS ataupun UAS. Yang selanjutnya ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada asesmen formatif. Poin pertama ada metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Dengan adanya evaluasi itu, guru itu menjadi tahu pemahaman siswa itu sampai mana. Yang kedua ada asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga ada bagi guru, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Yang keempat ada bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Proses sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang terakhir ada asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, ataupun diri sendiri. Yang kedua ada asesmen sumatif. Yang poin pertama ada metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua ada asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang terakhir ada umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Dengan adanya asesmen sumatif, guru dan sekolah itu bisa melakukan pengembangan dan perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Dan selanjutnya ada asesmen formatif untuk guru, murid, ada asesmen sumatif untuk guru dan murid, dan kedua asesmen. Yang asesmen formatif untuk guru, yang pertama ada mengawasi pembelajaran, yang kedua memastikan perkembangan murid, yang ketiga mengecek pemahaman murid.
Untuk murid yang pertama, mengevaluasi pembelajaran sendiri, mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan. Dengan asesmen formatif, siswa itu akan tahu materi yang muridnya itu belum paham itu di bagian mana. Terus ada asesmen sumatif untuk guru. Yang pertama, mengukur apakah murid itu sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, ada meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Guru akan tahu apakah capaian pembelajaran itu sudah tercapai ataupun belum. Hal ini bisa meningkatkan atau perbaikan pembelajaran di berikutnya. Untuk murid, yang pertama ada memahami performa di akhir unit pembelajaran. Yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kedua, asesmen merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Yang kedua merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Yang selanjutnya ada penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif, dan sumatif. Kondisi saat ini dan harapan dengan kurikulum baru. Yang pertama itu assessment of learning, yang kedua assessment of for learning, yang ketiga ada assessment as learner. Assessment of learning itu paling dominan dilakukan oleh guru. Nah, sedangkan yang harapan dengan kurikulum baru itu juga sama dengan kondisi saat ini. Ada 3. Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Terus fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapan ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Yang selanjutnya ada membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Yang kedua, jelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuannya. Yang ke agenda sesi yang kedua ada bentuk asesmen. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis ada 5 ya. Diskusi kelas, drama, produk,
presentasi, dan tes lisan. Diskusi ini mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan pengemuka pendapat. Yang kedua ada melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Dengan melatih murid ini, murid itu akan dapat berpikir kritis ya. Yang kedua ada drama. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Yang kedua ada mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Yang ketiga ada produk. Membuat model miniatur 3 dimensi, diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Yang kedua ada mengembangkan kreativitas. Yang ketiga ada menanamkan pengertian mengenal sebuah peristiwa. Yang keempat ada presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Dengan presentasi itu membuat siswa itu mencari pengalaman dan juga berpikir lebih luas kayak gitu. Tes lisan itu ada kuis tanya jawab secara lisan atau mengkonfirmasi pemahaman murid menerapkan umpan balik. Asesmen tertulis ada 5 juga. Yang pertama itu ada refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sesi lain proses pembelajaran murid. Yang kedua ada jurnal, melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam penulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan pengembangan mereka secara berkesinambungan. Dengan melatih kemampuan murid ini dapat membuat murid itu pengembangan pemikirannya itu lebih luas dan membuat muridnya itu berpikir dengan kreatif. Yang selanjutnya ada esai. Mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, menjadi sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat. Yang kedua ada mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Yang selanjutnya ada poster, mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara menarik mungkin. Tes tertulis ada kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Yang terakhir ada umpan balik. Mengapa umpan balik itu sangat penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, umpan balik itu ada 2, bagi guru dan bagi murid. Yang bagi guru itu memberikan informasi pengembangan murid untuk memodifikasikan pengajaran pembelajaran di masa depan. Berarti itu umpan balik itu sangatlah penting bagi guru karena dengan umpan balik guru itu bisa memberikan apresiasi kepada murid.
yang bagi murid membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dan satu sama lain. Dengan guru memberikan umpan balik kepada murid ini itu, murid itu jadi akan tahu, mereka itu akan tahu kelebihan dan kekurangannya mereka dalam pembelajaran. Nah, juga murid itu bisa memberikan umpan balik sesama temannya. 10 prinsip memberikan umpan balik yang efektif. Prinsip ini 10 prinsip. Yang pertama ada mudah dimengerti, bahasa yang dipakai sederhana, travelable, fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilannya lintas pekerjaan dan konteks kehidupan, melihat ke belakang, mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Yang keempat ada spesifik, berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Yang selanjutnya ada lebih dari penilaian, bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Yang selanjutnya ada tepat waktu, cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri kegiatan berikutnya. Yang selanjutnya ada kontekstual, dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Yang selanjutnya ada seimbang, memberikan pujian atas capaian, juga masukan untuk perbaikan. Melihat ke depan, memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Yang selanjutnya ada selektif, memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Yang selanjutnya membuat umpan balik yang efektif. Harus terdiri dari feed up, feedback, feed forward. Yang pertama, feed up untuk mengklarifikasi tujuan dengan murid. Yang kedua ada feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Yang ketiga ada feedward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data feedback. Yang kedua ada membutuhkan tujuan dan sarana yang jelas dapat dimengerti oleh murid dan guru. Yang ketiga ada memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memilih kesalahpahaman, kapan mereka terlihat atau tidak terlihat dalam pembelajaran. Membuat umpan balik guru, pertanyaan panduan untuk guru, apa saja komponen penting yang perlu ada, dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Yang selanjutnya ada, apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid, seberapa sering umpan balik harus diberikan, seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif atau apabila diberikan tertulis. Yang terakhir, bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Ini umpan balik buat teman. Pertanyaan paduan untuk murid. Yang pertama, apa saja komponen penting yang perlu ada? Yang kedua, apa saja yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu? Yang selanjutnya ada, apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu? Apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu?
Apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik lagi di kemudian hari? Informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu perkembangan diri temanmu? Contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Yang pertama ada klarifikasi. Apa yang kamu maksud? Bisa tolong jelaskan lagi tentang bagaimana itu bisa terjadi. Penilaian bagi ini efektif karena ini menarik karena ini ide yang bagus. Untuk yang selanjutnya ada perhatian. Saya membayangkan bagaimana jika apakah mungkin jika saya belum paham bagaimana kamu bisa. Yang selanjutnya ada saran, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kalau menambahkan bisa kamu menghapus bagian. Yang terakhir ada apresiasi. Idemu mengingatkan apa saya pada saya bisa melihat pekerjaan ini bisa saya gunakan juga saya belajar dan saya jawaban. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.